Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimmus salihat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat, wa bi taufiqihi tatahaqqaq maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa sahbihi al-mujahidin wa sallima tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati dan muliakan Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Ali bin Mahdhar Segaf, guru saya Al-Habib Hasan bin Abdurrahman bin Zain Al-Jufri, begitu juga Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Zain Al-Jufri, Al-Habib Husain Al-Haddad, Al-Habib Yahya Al-Jufri, dan para habaib yang hadir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Begitu juga yang saya hormati dan muliakan Khadimul Majlis Bapak Haji Marno, yang mana semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini meridhai kita, mengizinkan kita, memberikan kesempatan kepada kita semua untuknya dapat berkumpul kembali, untuknya dapat hadir kembali dalam sebuah perkumpulan, dalam sebuah majelis yang mana dari majelis ini tidak diharapkan kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita hadir pada malam hari ini tidak ada yang kita harapkan agar kelak kita bisa dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat serta salam tak lupa pula kita haturkan terus menerus kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini dicatat sebagai pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mencoba, ngetes, memberi ujian bagi hambanya. Jadi dunia ini tempatnya ujian. Ibarat kalau sekolah ada ujian nasional, kalau kita di dunia juga ada ujian. Kalau kita ujian nasional nilainya baik, kita bisa masuk di tempat-tempat universitas yang dipandang bagus, yang luar biasa. Begitu juga kalau kita bisa lolos ujian di dunia, kita nanti bisa masuk di surga-surganya Allah Subhanahu wa taala yang semakin tinggi, yang semakin tinggi, yang semakin tinggi. Dan inti dari surga tersebut, tidak ada kenikmatan di dalam surga kecuali kita bisa duduk di surga bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan ujian-ujian tersebut, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para hukama ini menilai umat ini, manusia ini umumnya itu lupa pada 5 perkara. Yang mana 5 perkara itu sudah umum. Mau belajar tidak belajar pasti tahu. Mau belajar tidak belajar pasti tahu. Yang pertama, salah satu dari 5 perkara tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat terhadap kita semua. Allah memberikan kita ini nikmat sehat, diberikan nikmat memiliki umur yang berkah, nikmat hadir majelis taklim seperti ini,
Belum lagi nikmat dari keluarga. Allah berikan kita tubuh yang sehat, tubuh yang lengkap, pikiran yang sehat, hati yang sehat, kaki yang sehat, semuanya Allah berikan nikmat kepada kita. Akan tetapi umumnya manusia mereka ini lupa untuknya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka hanya menilai, kita hanya menilai bahwasanya nikmat itu hanya yang berhubungan dengan harta, ya, dengan kemewahan, dengan pujian, dengan jabatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala inti dari kenikmatan yang mana Allah berikan kita ini di dunia, kita ini lahir dalam keadaan Islam, bahkan dalam keadaan iman. Kita lahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Yang mana kalau kita ketahui, kita ini jauh dari masa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana bisa kita lahir tetap dalam keadaan iman dan Islam sampai detik ini? Bahkan kita ini belum pernah mungkin melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama adalah apa? Kita ini termasuk orang yang jarang syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak nikmat yang menurut kita itu nikmat, jadi kita ini menjadikan sebuah tendensi itu menurut kita, bukan menurut agama, bukan menurut Allah, bukan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi menurut kita. Berarti kalau menurut kita, menurut apa hawa nafsu kita. Kalau saya kepinginnya mobil, berarti setelah saya punya mobil baru saya merasa diberi nikmat. Kalau saya ini kepingin punya rumah, berarti setelah saya diberi rumah, berarti saya baru merasa diberi nikmat. Nah, maka tidak seperti itu. Nikmat jenengan sampai sekarang bisa duduk di sini, ya, menatap para habaib, bisa menatap orang-orang soleh, bisa menatap keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, itu nikmat yang harus kita syukuri sebesar-besarnya. Ya, maka ucapkan alhamdulillahirabbil. Yang kedua, dikatakan para hukama, hal yang sering dilupakan adalah apa? Idza adnabta lam tastaghfiru. Ketika kalian berbuat dosa, kalian tidak menyadari atas dosa tersebut, bahkan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kita temui seperti itu. Bahkan mungkin pada diri kita sendiri. Bahkan mungkin kita tidak menyadari kita ini berbuat dosa. Kita ini melakukan hal yang Allah tidak senangi, tapi kita tidak menyadari tersebut, bahkan merasa ini tuh hal yang halal. Ini hal yang boleh dikerjakan. Salah satunya yang sudah merebak apa? Membicarakan kejelekan orang lain. Ya, kita tahu bahwasanya itu hal yang jelek, hal yang tidak baik. Ya, tapi mungkin setelah berhenti dari majelis ini kita keluar, tidak terasa kita ngobrol sama teman. Ya, ngobrol ngalur ngidul, akhirnya nyatok siji-siji. Wong kuwi koyo ngono, lah mulai. Ya, mulai. Bahkan Imam Haddad itu, beliau itu menasehati, jadilah manusia yang hobinya itu i'tizal, ya, hobinya itu menyendiri, tidak berkumpul, tidak bermasyarakat kecuali dengan kadar kebutuhan. Karena apa? Ketika di luar dari kadar kebutuhan, pasti yang dia lakukan adalah syubhat-syubhat yang mana akan sampai kepada keharaman-keharaman. Maka ya kalau kita sendiri mungkin susah untuk hidup itu enggak berkumpul sama orang. Paling tidak kita mengurangi. Melihat ada sebuah perkumpulan yang mana di situ membicarakan tentang kejelekan orang, hindari perkumpulan tersebut. Ya, jangan duduk di situ, malah didengerin, jangan. Ya, hindari. Kemudian yang ketiga, yaitu kita mengetahui bahwasanya hukum-hukum, ya, kita mengetahui namanya zina itu haram, ya, namanya melihat lawan jenis, melihat aurat itu haram. Kita mengetahui itu semua, kan, tetapi kita tidak mengamalkan itu semua. Saya tanya sekarang di sini yang tidak tahu bahwasanya lihat lawan jenis haram angkat tangan. Tapi kalau ada yang lewat, wah, mulus sok Bib. Nah, eman. Nah, yang pertama hadiah Bib katanya, yang kedua baru
baru fitnah. Ya. Itu hadiah kalau jenengan lihat langsung melengos, bukan jenengan terus dipentalengi terus. Oh, sik. Na'udzubillah min. Yang keempat adalah ashabta sahibul akhyar walam taktadu bih. Kalian ini kumpul sama orang-orang akhyar, orang-orang pilihan, akan tetapi tidak mengikuti jalan-jalannya. Jenengan kumpul sama orang-orang soleh, jenengan kumpul sama habaib, jenengan kumpul sama kiai, jenengan kumpul sama ustadz, tetapi jenengan tidak mengikuti jalan-jalan orang-orang tersebut. Cukuplah saya kumpul, wong saya tidak makomnya mau ngikuti habib itu, saya tidak makomnya mau ngikuti kiai. Nah, ini adalah bisikan dari syaitan, jangan diikuti. Kalau kita sudah punya guru Habib Hasan menasihati, hindari hal seperti ini, hindari. Banyak-banyak baca zikir, dibaca. Banyak-banyak kumpul sama orang baik, kumpul sama orang baik. Karena apa? Itulah yang membuat kita selamat nanti di hari akhir. Iktida, mengikuti dengan langkah-langkahnya orang-orang soleh, mengikuti dengan langkah-langkahnya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ayyuhal hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, majelis-majelis seperti ini itu terkotori. Ya, majelis-majelis seperti itu terkotori dengan niat kita yang kurang baik. Ya, majelis seperti ini adalah majelis yang dicintai oleh Allah. Tetapi kalau hadir kita di majelis ini niatnya karena bukan selain Allah, karena saya mau dianggap orang yang baik, ya, mau dibilang orang yang soleh, karena tujuan pujian dari orang lain, naudzubillah min dzalik. Yang kelima apa? Dafantum bil amwat fala ta'tabiru bih. Kalian ini ikut, kata beliau para hukama, ikut ke pemakaman, ya, waktu ada jenazah meninggal ikut, wah semangat ngantar jenazah, tapi tidak bisa mengambil ibrah manfaat daripada kematian tersebut. Kita hanya melihat ya sudah mati dikubur. Janganlah kita melihat hanya sekedar kalau mati dikubur. Bagaimana marhalah dari tingkatan tersebut? Apakah kehidupan itu hanya berakhir dengan kematian? Maka dijelaskan banyak penjelasan bahwasanya dunia ini adalah ibtidaul hayat. Dunia itu adalah permulaan dari kehidupan, yang mana akan berlanjut setelah menemukan namanya kematian. Bahkan kalau kita tahu orang-orang soleh itu dengan namanya kematian, kalau kita takut, wah mati medeni, medeni, sik durung siap, sik akeh dosane. Nek tiang-tiang soleh mboten, Pak. Seandainya dia ini berkata, seandainya kalau bunuh diri itu tidak diharamkan oleh Allah, saya lebih baik bunuh diri. Karena apa? Karena sebab kematian ini adalah satu langkah saya tidak ada batas bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kematian tersebut tidak ada batas saya duduk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini mengharap-harap kapan jatah kematianku ini datang. Sedangkan kita takut dengan namanya kematian. Maka inti daripada ini semua, segala ilmu itu harus ada amalnya. Kita sudah tahu bahwasanya ziarah kubur itu seperti itu. Kumpul sama orang soleh itu harus diikuti. Ya. Kita tahu amal, kita punya ilmu, punya pengetahuan, kita amalkan. Ya. Jadi kita sudah tahu tentang apa itu semua, maka diamalkan. Bahkan Imam Ghazali itu pernah berkata dalam kitabnya Ayyuhal Walad, ilmun bila amal junun. Kalau ada orang punya ilmu tapi nggak diamalkan, iku wong gendeng jenenge. Ya, itu wong gendeng. Wal amal bila ilm la yumkin. Amal, orang beramal dengan tanpa ada landasan ilmu itu nggak mungkin. Ya. Apakah mungkin orang yang tidak tahu caranya sholat terus sholat? Hah? Yang ada orang itu belajar caranya sholat kemudian sholat.
Nabi belajar wudhu kemudian mengajarkan wudhu. Nabi belajar sholat kemudian sholat dan mengajarkan sholat, seperti itu. Maka kita introspeksi diri kita semua. Kira-kira dari 5 ini apakah ada pada diri kita? Ya. Apakah 5 ini ada pada diri kita? Ya. Apalagi hadir di majelis seperti ini ya. Nek bisa jangan ngobrol sendiri. Ya, ini nanti takutnya lomba pidato ini ya. Lomba pidato. Nanti gantian Bu ya. Ya. Yang saya dulu nanti jenengan insyaallah setelah tutup majelis. Nah, maka apakah kita masuk dalam 5 kriteria ini? Bahkan Sayyidina Hasan Sibtu Rasulullah SAW beliau pernah berkata, barang siapa menginginkan surga ya, barang siapa kepingin surga. Jenengan kepingin surga mboten? Kepingin Bu? Kepingin mboten? Kepingin? Dikatakan orang kalau kepingin surga bila amal, maka dikatakan hadad dambun min minadnub. Orang kalau kepingin masuk surga tapi tanpa beramal, sesungguhnya itu adalah termasuk dosa dari dosa-dosa yang dia kerjakan. Termasuk dosa dari dosa-dosa yang dia kerjakan. Maka ayuhal hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nasihat dari orang-orang soleh, dari hukama, dari ahli hikmah atau kisah-kisah yang ada kecuali kita ambil pelajaran. Kecuali itu untuk sangu kita di dunia ya. Kecuali itu adalah sebuah motivasi kita, bagaimana kita bersama-sama ini sukses di dunia, bagaimana kita sama-sama ini selamat daripada siksa kubur, bagaimana bersama-sama kita ini bisa melewati siratal mustaqim, bagaimana sama-sama kita ini bisa duduk sama Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang terdahulu itu luar biasa. Ketika dia sudah mengingat dosa yang dia kerjakan, itu seakan-akan dia lupa dengan keadaannya. Suatu saat Malik ibn Dinar, ketika dia ini keluar bertemu dengan salah satu muridnya namanya Utbah, yang mana di waktu itu di waktu malam hari, yang mana dalam musim dingin. Kalau di Arab itu kalau musim dingin itu luar biasa dinginnya, kalau musim panas panasnya luar biasa. Nah, anak kecil itu muridnya Malik ibn Dinar ini cuma pakai bajunya sudah kusang, bolong-bolong. Yang Malik ibn Dinar ya pakai jaket dan sebagainya. Ketika melihat Utbah ini, Malik ibn Dinar melihat Utbah dalam keadaan berkeringat. Musim dingin ini berkeringat. Maka Malik ibn Dinar ini heran. Ini musim dingin kok berkeringat? Umumnya enggak wajar, orang kalau musim dingin kedinginan, kalau musim panas baru berkeringat. Ini enggak berkeringat seperti orang kepanasan. Maka ditanya, wahai Utbah, ada apa? Kenapa kok engkau berhenti di tempat ini sampai sebegitunya? Maka dijawab, wahai guruku, ketika aku sampai di tempat ini, aku teringat atas dosa-dosa yang aku kerjakan di tempat tersebut. Hingga akhirnya keringat ini keluar karena bentuk rasa takut atas maksiat yang pernah dikerjakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sampai keringatnya keluar seperti itu. Bahkan dalam kisah lain ada seorang pemuda yang mana dia ini nangis luar biasa. Nangis. Sayyidina Umar ketika melihat pemuda tersebut itu sampai ikut nangis. Ya. Kita kalau tahu Sayyidina Umar ini paling gagah, pemberani. Ketika lihat anak kecil ini nangis, Sayyidina Umar ikut nangis. Kemudian ketemu Rasulullah, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, di depan ada pemuda yang menangis, maka aku tidak tahan, bahkan aku ikut menangis. Kata Rasulullah, bawa masuk. Dibawa masuk. Setelah dibawa masuk ditanyakan, wahai pemuda, ada apa? Ya Rasulullah, saya banyak dosa, saya banyak maksiat. Kira-kira Allah apa akan mengampuni dosa saya? Maka Rasulullah menjawab, Allah akan mengampuni dosamu. Ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai pemuda, dosamu sama arsy-Nya Allah besar mana? Besar dosa saya.
Wah, Rasulullah masih tanya lagi. Dosamu sama kursinya Allah besar mana? Besar dosa saya ya Rasulullah. Dosamu sama sifat Ghafurur Rahim, sifat pengampunannya Allah masih luas mana? Luas pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah penasaran, ini dosanya apa? Kok sampai sebegitunya? Ya, maka ditanya, wahai fulan, apa yang kamu kerjakan? Ceritakan kepadaku. Kemudian cerita, ya Rasulullah, ketika saya ini kerjanya itu dulu nyuri kafan. Ya. Kerjanya apa? Nyuri kafan jenazah. Ya, nyuri kafan jenazah. Suatu saat ketika ada salah satu jenazah dari putri sahabat Ansor meninggal yang masih muda, ya masih umur 17 tahun, masih 18 tahun. Maka di waktu itu di malam hari saya gali kuburnya, saya ambil kafannya. Ketika saya mau pergi, setan datang. Wahai fulan, ini ada wanita cantik, kamu biarkan, enggak kamu pegang sama sekali, beneran ini. Cantiknya luar biasa, wah, diiming-imingi. Akhirnya pemuda tersebut berbalik badan dan berzina dengan jenazah tersebut. Maka ketika di waktu itu, ketika dia mau pergi, jenazahnya bangun. Wahai fulan, apakah engkau mau meninggalkanku telanjang dalam keadaan tidak suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka mendengarkan tersebut, pemuda itu nangis dan menyesal. Ya. Maka seperti itu Rasulullah SAW yang terjadi. Maka Rasulullah mendengarkan cerita tersebut, Rasulullah berkata, wahai fulan, pergi kamu. Rasulullah marah, pergi kamu, diusir sama Rasulullah SAW. Kemudian pemuda tersebut ibadah, puasa 40 hari, sholat. Kemudian doa, ya Allah, jika engkau terima tobatku, maka sampaikan kabar kepada kekasihmu. Kalau tidak engkau terima tobatku, bakar aku dengan apimu ya Allah, dengan api nerakamu. Kira-kira jenengan ada tidak yang seperti itu berani? Saya tobat ya Allah, kalau memang saya terima, kasih tahu Habib Hasan ya Allah. Kalau memang tidak terima ya Allah, bakar saya ya Allah. Ada yang berani tidak seperti itu kira-kira? Nah, ini tidak mungkin orang berani mengucapkan seperti itu kecuali karena taubat nasuhanya, karena dia ini sungguh-sungguh di dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, Allah yukidukas salam, Allah kirim salam. Ya. Kemudian malaikat Jibril bertanya, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan seluruh alam? Maka Nabi Muhammad jawab, Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang maha mengampuni hamba-hambanya? Maka Nabi Muhammad menjawab, Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai Muhammad, kabarkan kepada si fulan, ini qad ghafartulah. Kabarkan kepada pemuda tersebut, aku telah mengampuni dosanya. Ini ketika orang punya ketulusan di dalam bertobat kepada Allah, sebesar apapun dosanya pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kesungguhan di dalam ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi orang yang bermanfaat khususnya untuk agama Islam ini, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi untuk kita semua, bisa menjadi motivasi untuk hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar semoga kita dari majelis ini kecuali diampuni dosa kita, dimudahkan semua urusan kita, disembuhkan penyakit-penyakit kita, ditambahkan, ditumbuhkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditumbuhkan cinta kepada keluarga Nabi, dijauhkan dari fitnah-fitnah khususnya fitnah dunia dan fitnah kubur. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga barang siapa dihadir di dalam majelis ini ketika sudah tercatat di Lauhil Mahfudz sebagai ahli neraka, semoga keluar dari majelis ini dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala tercatat menjadi min ahli jannah, dari ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hadza minni wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.